Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Marcella, mahasiswi semester 5 Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, akan mempresentasikan tugas dari Bapak Galih Pranowo, MPD, untuk mata kuliah belajar mandiri tentang rancangan belajar mandiri untuk SMK Negeri 1 Bayunglincir. Jadi dari tugas Bapak Gali ini diberikan tugas untuk membuat rancangan pembelajaran mandiri, boleh dari SD, SMP, SMK atau yang sederajat lainnya. Nah, di sini saya memilih tingkat SMK. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, model pembelajaran mandiri. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, teori yang digunakan. Yang keempat, media dan sumber yang digunakan. Yang kelima, langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, ada model pembelajaran mandiri yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan model kooperatif script. Apa itu model kooperatif script? Model ini yaitu penyampaian materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan materi ajar kepada siswa. Jadi, siswa diberikan materi ajar terlebih dahulu agar siswa dapat membaca sejenak dan memberikan atau memasukkan ide-ide atau gagasan baru ke dalam materi ajar yang diberikan guru. Jadi, di sini siswa tidak hanya mendapatkan materi dari guru itu tersebut, tapi dia bisa mengembangkan materi dari guru apabila misalkan dari guru tersebut materinya kurang lengkap atau sumbernya kurang tepat atau keterkaitan materinya misalkan kurangnya contoh, kurangnya penerapan. Nah, dari siswa tersebut agar dia dapat mengerti, dia bisa memberikan ide-ide atau gagasan baru ke dalam materi ajar yang diberikan guru. Nah, lalu siswa diarahkan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam materi yang ada secara bergantian sesama pasangan masing-masing. Nah, jadi di sini siswa dijadikan berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 2 siswa secara berpasang-pasangan untuk menjelaskan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi di situ di antara 2 siswa tersebut ada sebagai pembicara dan ada juga sebagai pendengar. Yang kedua, kita belajar tentang karakteristik siswa SMK. Jadi di sini menurut Piaget ada beberapa tahapan. Nah, yang saya ambil di sini adalah operasional formal karena sesuai dengan usia anak SMK yaitu 12 tahun sampai dewasa. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya perumusan dan pengujian hipotesis, pemikiran abstrak, penalaran hipotesis, deduktif, pemikiran tidak lagi terikat pada persepsi indera atau idealis. Jadi siswa SMK itu tidak lagi harus menggunakan indera. Dalam artian media yang digunakan oleh guru tidak harus menggunakan indera penglihatan, tidak harus diraba, tidak harus didengar secara langsung, tetapi mereka diberikan penyampaian setitik saja materi, mereka bisa menelaah dan bisa berpikir lebih luas tentang materi tersebut karena sudah tingkat operasional formal seperti itu. Selanjutnya ada kita secara umum. Jadi secara umum karakteristik siswa SMA, SMK, MA itu memiliki 3. Yang pertama ada perkembangan aspek psikomotorik. Jadi perkembangan aspek psikomotor seusia SMA ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologis. Kita bisa lihat dari jasmani dan fisiologis, tentunya anak SMA telah berubah. Jadi dibandingkan dengan anak SD, anak SMP, karena sudah SMA telah tingkat atas, jadi perubahan fisik dan jasmani mereka juga berubah. Misalnya, jika laki-laki tumbuhnya jakun, terus suara lebih berat,
dan juga untuk wanita juga ada haid, terus tumbuhnya rambut di kemaluan dan sebagainya. Dan juga jasmaninya secara psikomotorik, anak SMA itu sudah jasmaninya kuat, dalam artian misalkan dalam bidang olahraga, misalkan praktek olahraga, disesuaikan tinggi badan anak SMA sama anak SD itu jelas berbeda. Jadi dalam pembelajaran juga anak SMA diberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat jasmaninya, dalam artian misalkan ya dewasa diberikan pembelajaran olahraga yang sesuai umurnya. Untuk laki-laki tinggi badannya seberapa, untuk perempuan juga seberapa, minimal dan maksimalnya. Terus yang kedua ada perkembangan aspek kognitif. Nah, di perkembangan aspek kognitif ini siswa SMA meliputi peningkatan fungsi intelektual, kapasitas memori dan bahasa, dan pemikiran konseptual. Yang saya jelaskan tadi di awal bahwa anak SMA itu telah memiliki daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan anak SD dan anak SMP. Dan juga kapasitas memori dan bahasa. Mereka lebih pandai menguasai, lebih banyak wawasannya, lebih banyak pemikiran konseptual yang mungkin terkadang tidak terfikirkan oleh guru. Ide-ide anak-anak SMA, apalagi pada zaman sekarang, mereka itu lebih kreatif, lebih inovatif dibandingkan gurunya terkadang. Tapi bagaimana sebagai guru bisa tetap membimbing, tetap bisa mengajarkan dengan baik sesuai dengan tingkatannya. Walaupun anak SMA sekarang mereka bisa mencari informasi dari mana saja, misalkan bahasa, mereka bisa menggunakan Google Translate, mereka memiliki wawasan bahasa yang banyak, dan juga intelektual, pemikiran yang lebih luas, wawasan lebih luas. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada perkembangan aspek afektif. Perkembangan afektif siswa SMA mencakup proses belajar perilaku. Nah, proses belajar perilaku ini, pihak yang berpengaruh dalam proses sosialisasi remaja, karena ini masih SMA jadi dibilang remaja menuju dewasa, adalah keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Jadi 3 ini itu faktor yang sangat penting untuk perkembangan anak SMA, di mana anak SMA ini masih masa puber, masih masa emosi yang sangat bergejolak, masih mengikuti alur, masih mengikuti tren. Nah, jadi pengawasan dari keluarga, sekolah, dan teman sebaya ini sangat penting. Apalagi pemilihan dari teman sebaya, pilihlah teman yang benar baik, seperti itu. Jadi kita sendiri berperilaku akan ikut baik. Untuk keluarga juga sangat penting. Ini yang paling utama, harus diawasi anak, apalagi untuk usia SMA. Seperti banyaknya pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Sekolah juga ada batas jam waktu sekolah mengawasi si anak. Jadi sekolah ini juga walaupun jamnya mungkin lebih banyak daripada di rumah untuk di sekolah, tapi di rumah juga tidak kalah penting. Jadi antara 3 ini, keluarga, sekolah, dan teman sebaya ini benar-benar harus diawasi. Terus caranya jangan mencegah, tetapi lebih ke mengawasi dan menegur dengan baik. Karena seusia anak SMA ini emosinya lagi tinggi-tingginya, mungkin dia kebawa suasana atau bagaimana, sehingga jika dilarang mereka bahkan malah melakukan. Jadi harus dibicarakan secara baik-baik. Perlu diketahui juga sifat si anak bagaimana. Jadi cara pendekatan antara orang tua ke anak bagaimana. Begitupun sekolah, misalkan si anak ada atau peserta didik ada masalah di sekolah, mungkin bisa dengan pendekatan yang lebih intens, atau berdua saja dengan guru BK-nya atau bagaimana. Dan juga dengan teman sebaya juga bisa memberikan motivasi, bisa memberikan nasihat dengan baik, seperti itu. Terus yang selanjutnya kita akan belajar tentang teori belajar yang digunakan dalam
rancangan belajar yang saya gunakan ini adalah konstruktivistik. Jadi konstruktivistik ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkontribusi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Jadi di sini intinya teori belajar ini memberikan kebebasan pada siswa atau peserta didik untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, jadi nggak tergantung oleh guru. Jadi siswa menjadi student center di sini. Nah, dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi dia aktif di kelas, dia juga terlatih untuk berbicara di depan umum. Seperti itu. Terus menurut Vygotsky menyebutkan bahwa belajar konstruktivisme ini adalah pengetahuan yang memiliki tingkatan atau jenjang yang disebut dengan scaffolding. Artinya, pemberian bantuan terhadap seorang individu selama melewati tahap awal pembelajaran, pada akhirnya bantuan tersebut akan dikurangi. Seperti itu. Jadi di awalnya mungkin dalam pembelajaran peserta didik diberikan materi, diberikan pengawalan materi atau pengenalan materi, terus selanjutnya peserta didik diberikan tugas untuk mengembangkan daya pikirnya sebatas mana sih pengetahuan peserta didik menguasai materi yang telah diberikan guru di awal pertemuan. Terus kemudian nantinya anak tersebut akan diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab yang besar tersebut sesudah anak tersebut memiliki kemampuan sendiri. Adapun bantuan yang diberikan ketika pembelajaran berlangsung bisa berupa pemberian contoh, arahan, peringatan, sehingga siswa tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara mandiri. Nah, terus selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran konstruktivisme. Ini menurut Aunur Rahman 2019. Yang pertama ada pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Karena konstruktivisme ini bentuknya student center, jadi siswa harus memiliki pengetahuan secara aktif. Jadi tidak pasif. Dalam kelas pun siswa harus aktif. Karena apa? Karena kalau siswa itu tidak aktif, yaitu untuk dirinya sendiri. Kalau aktif, mereka otomatis akan lebih semangat untuk belajar, akan lebih ingat karena tidak hanya mendengarkan dari guru, tetapi mereka juga ikut berperan aktif di dalam pembelajaran. Jadi ada timbal balik antara guru dan siswa. Yang kedua ada penekanan proses belajar terletak pada siswa. Jadi tergantung siswa. Kalau dia malas, ya sudah tidak berkembang. Tidak berkembang dalam artian pembelajarannya ya sampai situ saja pengetahuannya. Hanya lewat. Sesudah naik kelas dia lupa. Seperti itu. Terus yang ketiga ada mengajar adalah membantu siswa belajar. Jadi mengajar itu membantu siswa belajar. Bukan kita terus yang membimbing, mencekoi siswa, memberikan materi terus dan terus kepada siswa sampai siswanya mungkin bosan dan bahkan tidak ada satupun materi yang nyantol. Seperti itu enggak, tapi mengajar adalah membantu siswa belajar. Jadi di mana siswa itu membutuhkan pendidiknya untuk ditanya, dia memiliki kesulitan dalam belajar mandirinya. Nah, disinilah peran pendidik. Seperti itu. Terus yang keempat, guru adalah fasilitator. Nah, jadi guru hanya memfasilitasi siswa. Jadi sistemnya adalah student center tadi.
Terus penekanan proses belajar lebih kepada proses, bukan hasil akhir. Nah, jadi di konstruktivisme ini yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Nah, kebanyakan mungkin pada saat sekolah, mungkin pengalaman saya sendiri, kebanyakan dari guru saya, kebanyakan mungkin waktu saya sekolah itu menilai siswanya itu dari hasil akhirnya. Jadi di mana hasil akhirnya dia bisa menjawab dari 5 soal tersebut, ya sudah nilainya besar. Tanpa melihat prosesnya, entah bagaimana prosesnya, entah curang, entah mungkin dia tidak paham tetapi mencontek atau bagaimana, tapi tidak dinilai di situ. Nah, tapi di konstruktivisme ini yang dinilai adalah prosesnya. Jadi misalkan si siswa itu aktif dalam pembelajaran, aktif dalam tanya jawab misalkan. Nah, itu berarti memiliki nilai plus dari situ, selain dari guru menilai hasil akhirnya saja. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif script ini berpijak pada faham konstruktivisme. Pada pembelajaran ini terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan bersama. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Nah, jadi kooperatif script ini berpijak pada fahamnya konstruktivisme. Jadi sangat berpengaruh dua-duanya. Cocok antara pembelajaran model kooperatif script itu berpijak pada teorinya konstruktivisme. Selanjutnya ada media dan sumber yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan media belajar PowerPoint dan alatnya ada laptop, sumber belajar ada beberapa, ada buku paket simulasi dan komunikasi digital dari Kemendikbud, Yudhistira, dan referensi lain, media massa, cetak dan elektronik, dan juga dari internet. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik dalam pembelajaran model kooperatif script. Yang pertama, guru memulai pelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya, masing-masing kelompok mempelajari kegiatan yang berbeda. Selanjutnya, guru mengelompokkan kembali secara berpasang-pasangan setelah peserta didik memahami materi. Jadi setelah peserta didik memahami materi yang telah diberikan secara berkelompok tadi, selanjutnya dipecah lagi oleh guru menjadi dalam satu kelompok menjadi berpasangan, jadi 2 orang. Selanjutnya, guru dan peserta didik menetapkan siapa yang jadi pembicara dan pendengar. Nah, di sini guru dan peserta didik menetapkan siapa yang jadi pembicara. Dalam artian, guru dan peserta didik ini berkolaborasi berdua. Jadi tidak hanya guru yang menentukan siapa yang jadi pembicara dan pendengar, tetapi saling berkolaborasi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, sebagai pembicara dan juga sebagai pendengar. Selanjutnya, peserta didik bertukar peran. Nah, setelah itu antara peserta didik A dan peserta didik B itu bertukar peran. Selanjutnya, guru meminta salah satu pasangan untuk mempresentasikan kegiatannya. Jadi, guru hanya meminta salah satu saja untuk dijadikan contoh dalam mempresentasikan kegiatan apa saja yang telah didapat dalam diskusi berkolaborasi antara dua orang dalam satu pasang tadi. Terus selanjutnya ada diskusi kelas. Nah, setelah maju salah satu kelompok tadi, salah satu pasangan tadi, setelah itu dilakukan diskusi kelas untuk membahas bersama-sama keseluruhan antara guru dan juga siswa. Selanjutnya guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. Setelah hasil diskusi apa yang didapat,
dari materi yang diperoleh tadi. Nah, itu guru memberikan penguatan. Selanjutnya, guru membagikan latihan soal untuk dijawab oleh kelompok beranggotakan 2 orang tersebut. Nah, di sini guru membagikan latihan soal, jadi tidak hanya satu kelompok yang sebagai contoh tadi, tetapi juga guru memberikan latihan soal untuk kelompok-kelompok yang sudah ditentukan bersama tadi. Nah, diberikan latihan soal untuk menguji sampai mana materi tersebut dikuasai. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik menyusun kesimpulan. Jadi di setiap akhir pembelajaran, guru memberikan kesimpulan, hasil akhirnya seperti apa, terus intinya seperti apa, agar peserta didik pun dapat mencatat dan mengingat setiap pertemuan yang didapat itu materi apa saja. Selanjutnya, guru memberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting, entah itu hanya pertanyaan 1 atau 2 di akhir pembelajaran. Ini sangat penting untuk agar siswa itu lebih semangat, dan bahkan lebih penting lagi jika malah misalkan siapa peserta didik yang bisa menjawab diberikan hadiah. Nah, itu malah memberikan semangat untuk peserta didik yang lain. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan, tetapi sangat aktif dalam kelas antara guru dan siswa. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa simak video berikut ini. Pertama adalah bagian pembuka. Di sini, guru mengucapkan salam seperti Assalamualaikum ataupun selamat pagi dan memulai untuk berdoa bersama siswa. Pada kegiatan inti, langkah yang pertama yakni sesuai dengan pengertian kooperatif script, guru membentuk siswa menjadi berpasang-pasangan sesuai dengan teman sebangkunya masing-masing. Langkah yang kedua, guru membagikan materi dalam bentuk naskah kepada para siswa agar setiap siswa membaca dan membuat ringkasan mengenai materi yang akan dipelajari. Langkah yang ketiga, guru dan siswa menentukan siapa yang pertama bertindak sebagai pembicara dan siapa yang bertindak sebagai pendengar. Langkah keempat, pembaca membacakan ringkasannya dan secara lisan menambahkan gagasan utama dalam ringkasan tersebut. Selanjutnya, pendengar mendengarkan dan mengoreksi gagasan utama yang tidak lengkap. Di sini, pendengar membantu pembicara mengingat ide utama dengan menghubungkan materi sebelumnya atau lain. Langkah yang kelima adalah langkah bertukar peran atau posisi, di mana pembaca menjadi pendengar dan pendengar menjadi pembaca. Lalu, langkah terakhir dari kegiatan inti adalah siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, bagian akhir adalah bagian penutup. Di sini, guru memberikan apresiasi terhadap siswa untuk memberikan dorongan psikologis atau sosial pada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk pembelajaran mandiri yang saya rancang untuk SMK Negeri 1 Baimuncir, mata pelajaran simulasi digital kelas 10. Semoga ini dapat memberikan wawasan baru tentang model pembelajaran yang baru, teori belajar, serta rancangan pembelajaran mandiri. Mungkin itu saja. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.